Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pembagian hadis berdasarkan kuantitas. Ditinjau dari segi kuantitas, beberapa ulama berbeda pendapat tentang pembagian hadis. Pendapat pertama mengelompokkan menjadi 3 bagian, yakni hadis mutawatir, masyhur, dan ahad. Pendapat kedua membaginya menjadi 2 kelompok, yaitu hadis mutawatir dan ahad, dan memasukkan hadis masyhur ke dalam hadis ahad. Menurut ulama hadis dari segi kuantitas cukup dibagi menjadi 2 saja, yakni mutawatir dan ahad. Pertama, hadis mutawatir. Dalam terminologi ilmu hadis mutawatir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, dan berdasarkan logika atau kebiasaan, mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Sedangkan secara bahasa, hadis mutawatir berarti berturut-turut atau datangnya sesuatu secara berturut-turut dan bergantian tanpa ada yang menyela. Secara istilah di kalangan ulama hadis mutawatir didefinisikan dengan redaksi yang beragam meskipun esensinya sama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat pada tiap-tiap tingkatan sanadnya, sehingga dapat dipercaya kebenarannya karena mustahil mereka sepakat berdusta tentang hadis yang mereka riwayatkan. Syarat hadis mutawatir. Yang pertama, harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan dapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Ulama berbeda pendapat tentang jumlah minimal perawi. Al-Qadi Al-Baqilani menetapkan bahwa jumlah perawi hadis mutawatir sekurang-kurangnya 5 orang. Al-Istikhari menetapkan minimal 10 orang. Dan ada yang menetapkan jumlah perawi hadis mutawatir sebanyak 70 orang. Yang kedua, adanya keseimbangan antara perawi pada tobaqot atau generasi pertama dan tobaqot berikutnya. Keseimbangan jumlah perawi pada setiap tobaqot merupakan salah satu persyaratannya. Ketiga, berita yang disampaikan para perawi harus berdasarkan panca indera. Artinya, harus benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Oleh karena itu, apabila berita itu merupakan hasil renungan atau pemikiran, atau juga rangkuman dari peristiwa lain, atau hasil istinbat dari dalil yang lain, maka tidak dapat dikatakan sebagai hadis mutawatir. Oke teman-teman, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra Mariha Sakinah. Kemudian, macam-macam hadis mutawatir dan contohnya. Hadis mutawatir dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, hadis mutawatir lafazi. Adalah hadis yang lafaz dan makna hadisnya itu sama. Contohnya seperti hadis di bawah ini, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siap-siap menduduki tempatnya di atas api neraka." Menurut Al-Bazar, hadis ini diriwayatkan oleh 40 orang sahabat, sedangkan Al-Nawawi menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 200 orang sahabat. Kedua, hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang maknanya sama, tetapi lafaznya beda. Contoh hadis mutawatir maknawi itu hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya ketika berdoa. Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengangkat kedua tangannya dalam berdoa hingga tampak putih kedua ketiaknya, kecuali saat melakukan doa dalam sholat istisqa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, ada hadis mutawatir a'mali, yaitu hadis yang berisi amalan ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh hadis ini adalah hadis-hadis Nabi tentang sholat dan jumlah rakaatnya, tentang sholat id, sholat jenazah, dan sebagainya. Segala amal ibadah yang telah menjadi ijma di kalangan ulama dikategorikan sebagai hadis mutawatir a'mali. Selanjutnya ada contoh kitab yang memuat hadis mutawatir. Yang pertama ada kitab Al-Azhar Al-Mutanasiro fi Al-Mutawatirah yang disusun oleh Imam Suyuti, Muhammad Ajat Al-Khatib. Kitab ini memuat 1513 hadis.
Yang kedua ada kitab Anas al-Mutanasirah min al-Hadis al-Mutawatir yang disusun oleh Muhammad bin Ja'far al-Khatani yang disusun sekitar tahun 1345 Hijriah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hadis ahad. Menurut bahasa, kata ahad merupakan bentuk plural dari kata wahid. Kata wahid berarti satu, jadi kata ahad berarti satuan, yakni angka bilangan dari 1 sampai 9. Sedangkan menurut istilah, hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang perorangan atau 2 orang atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori hadis mutawatir. Artinya, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Menurut para ahli, yang pertama ada Mahmud At-Tahan. Beliau berpendapat hadis ahad di kalangan ulama, hadis yang didefinisikan dengan hadis yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat hadis mutawatir. Yang kedua, Muhammad Ajad Al-Khatib. Beliau berpendapat atau mendefinisikan hadis ahad sebagai hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang atau 2 orang atau lebih yang jumlahnya tidak memenuhi persyaratan hadis masyhur atau mutawatir. Selanjutnya, syarat hadis ahad. Yang pertama ada syarat bagi periwayat hadis ahad, yaitu adil, kuat dalam hafalan, faqih atau cerdas dan paham, melaksanakan amal yang sesuai dengan khobar tersebut, mendatangkan hadis sesuai dengan hurufnya, dan yang keenam memahami makna hadis dari lafaznya. Selanjutnya syarat penulisan hadis ahad. Yang pertama, sanad bersambung sampai Nabi SAW. Yang kedua, tidak ada keraguan dan cacat atau kekurangan. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan sunnah masyhur baik qauliyah ataupun fi'liyah. Yang keempat, tidak bertentangan dengan sahabat, tabi'in, dan kitab-kitab umum. Yang kelima, tidak ada pertentangan atau pencelaan oleh sebagian ulama salaf. Dan yang keenam, hadis tersebut tidak mengandung penambahan matan dan sanad yang periwayatannya menyendiri dari segi kepercayaannya. Syarat yang terakhir ini adalah bentuk kehati-hatian para ulama dalam menerima khobar. Oke, baik teman-teman. Saya Halimatunisa akan menjelaskan macam-macam hadis ahad. Ulama ahli hadis membagi hadis ahad menjadi 2, yaitu masyhur dan ghairu masyhur. Yang pertama ada hadis masyhur. Hadis masyhur menurut bahasa berarti sesuatu yang sudah tersebar dan populer di masyarakat. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat, tetapi bilangannya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Nah, hadis masyhur ada yang berstatus sahih, hasan, dan do'if. Hadis masyhur yang berstatus sahih adalah yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, baik sanad maupun matannya. Seperti contoh hadis Ibnu Umar, barang siapa yang hendak pergi melaksanakan sholat Jumat, hendaklah ia mandi. Sedangkan hadis masyhur yang berstatus hasan adalah hadis yang memenuhi ketentuan-ketentuan hadis hasan, baik mengenai sanad maupun matannya. Seperti hadis Nabi yang berbunyi, tidak memberikan bahaya atau membalas dengan bahaya yang setimpal. Adapun hadis masyhur yang do'if adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hasan, baik pada sanad maupun pada matanya. Seperti contoh hadis, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yang kedua ada hadis ghairu masyhur. Ulama ahli hadis membagi hadis ghairu masyhur menjadi 2, yaitu hadis aziz dan hadis gharib. Hadis aziz menurut bahasa berasal dari kata azza yaizu, yang artinya sedikit atau jarang. Menurut istilah, hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tingkatan sanad. Ada ulama yang mengatakan bahwa hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang perawi. Contoh hadis aziz,
Tidak beriman seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis gharib, menurut bahasa berarti al-munfarid atau menyendiri. Dalam tradisi ilmu hadis, ia adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik yang menyendiri itu imamnya maupun selainnya. Nah, menurut Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan hadis gharib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal Nurhalim. Baik, selanjutnya di sini ada contoh kitab-kitab hadis ahad. Yang pertama ada Al-Maqasid Al-Hasanah Fima Ishtahara Al-Sinah karya As-Sakhawi. Yang kedua ada Kashfu Al-Khofa wa Muzil Al-Ibas Fima Istahara min Al-Hadis ala Al-Sinah An-Nas karya Al-Jaluni. Yang ketiga ada kitab Tamyiz At-Thayyib min Al-Khabis Fima Yadur ala Al-Sinah An-Nas min Al-Hadis karya Ibnu Ad-Daiba Asy-Syaibani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implikasi hadis mutawatir dan hadis ahad dalam berhukum dalam Islam. Hadis merupakan salah satu dalil terpenting dalam menetapkan dasar-dasar keyakinan Islam, manakala akidah pula merupakan tunjang paling utama dalam pembinaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandangkan kedudukan hadis sangat diperlukan dalam pembentukan akidah. Ulama ahlul as-sunnah wal jamaah telah menekankan perbahasan tentang pendalilan hadis dalam akidah. Antara perbincangan tersebut adalah berkaitan penerimaan atau penolakan hadis berdasarkan pembagian bilangan turuk atau sanad kepada dua bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Dalam hal ini, keseluruhan ulama bersepakat menerima pendalilan hadis mutawatir. Sedangkan pendalilan hadis ahad masih menjadi perselisihan hingga sekarang. Hal perselisihan tersebut adalah apakah hadis ahad dapat dijadikan hujah atau tidak dalam menetapkan akidah. Jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah tidak menerima pendalilan hadis ahad dalam akidah karena hadis ahad menghasilkan keputusan yang bersifat zan. Sedangkan akidah Islam dibina berdasarkan keyakinan yang zam melalui dalil-dalil bersifat mutawatir. Namun, sebagian ulama lain menerima pendalilan hadis ahad dengan tidak membedakan antara hadis ahad dan hadis mutawatir dalam menghasilkan keyakinan terhadap akidah atau fikih. Hampir di semua kitab-kitab mustalah al-hadis terdapat pembahasan mengenai kehujahan hadis ahad dan bantahan terhadap orang-orang yang menolaknya. Tetapi juga, jumhur ulama tidak menolak hadis ahad secara total. Mereka mengenali hadis ahad dari sudut boleh digunakan dalam masalah fikih karena ilmu fikih dapat dibina di atas zan. Jumhur ulama memandang sekiranya hadis ahad itu sahih dari segi sanad dan tidak bertentangan dengan akal, maka mereka membenarkan manusia beramal dengannya. Tetapi ia tetap tidak memberi keyakinan. Kumpulan ulama yang menerima pendalilan hadis ahad dalam menetapkan akidah tidak membedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad yang bersifat sahih. Sekiranya hadis ahad boleh digunakan dalam fikih untuk menetapkan hukum-hukum, hadis ahad juga boleh digunakan dalam akidah untuk menetapkan keyakinan. Bahkan mereka turut menyandarkan pendapat mereka kepada Imam As-Syafi'i yang dikatakan bahwa wajib menerima hadis yang diyakini kesahihannya dalam hujah dalam menguatkan pandangan tersebut. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.